Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Para asatidah dan para murabbin serta ustadzat. Oh ya, tadi siapkan untuk murabbin. Ya, ternyata ada juga murabbiat. Alhamdulillah pada malam ini kita dikumpulkan pertemuan setelah kita berbahagia dengan bulan suci Ramadan. Kita kembali ditemukan dalam satu ketaatan untuk membicarakan tentang persoalan yang besar, masalah yang sangat penting di kampus kita, yaitu pembinaan tulab kita, atau bahkan zaman yang tadi disebutkan juga untuk kita sebagai para duat, para asatidah, dosen, pengelola, dan para murabbi. Dan ya kepada ya di sini ada asatidah yang penanggung jawab. Ustadz kita tadi, Ustadz Sirajuddin Hafizahullah, sebagai kepala pusat pembinaan karakter dan kepesantrenan. Ya, gitu ya, Ustadz. Atau apa, Ustadz? Ya, bagian ya. Bagian untuk ya, Ustadz Tovan ya. Dan kepada mudir kita yang tadi sampaikan mungkin akan bergabung. Kami yakin bahwa di antara hadirin banyak yang pantas untuk membahas masalah ini. Namun kami diamanahkan ya, sebagai kader tentu saja harus siap ya kapanpun diamanahkan. Dan mungkin juga karena persoalan umur ya, sehingga kami dipandang untuk bisa atau pantas untuk menyampaikan. Kemarin Ustadz Saddam, mana Ustadz Saddam? Ada Ustadz Saddam. Sempat menyinggung persoalan Porsani, ada U40, U30, U23 ya. Sebagian kita para asatidz akan ikut bergabung menghadapi mahasiswa kita yang U19 ya, U23 ya. Kalau kami sebenarnya berharap ada juga liga khusus U50-an ya. Karena ya sekarang U50 kita ini ya. Dan mungkin belum cukup untuk satu kesebelasan kalau U50 ya. Di sini ada juga Ustadz kita, Ustadz Nasruddin ya, Abu Anis Alhamdulillah. Ya, jadi yang prasangka baik ya, bahwa mungkin persoalan umur saja yang menempatkan kami di majelis ini untuk bisa sedikit berbagi dengan antum ya. Dan terus terang kami juga secara pribadi selalu merasa perlu untuk berbagi dengan antum atau dengan ikhwah secara umum dalam persoalan nikmat bertarbiyah ini ya. Karena jika saja ada dikatakan orang yang paham akan Islam terlahir dari produk tarbiyah atau rahim tarbiyah, maka kami termasuk di antaranya ya. Kami yakin sebagian asatidzah mungkin punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita dapat hidayah dengan berbagai macam wasilahnya. Namun kami merasa kami termasuk orang yang pertama kali mengenal akan Islam yang hakiki, Islam dengan makna yang kafah, dan bagaimana punya militansi semangat untuk mau mengenal Islam, mau mengamalkannya, mau mencoba berakhlak dengan akhlak yang Islami, dan seterusnya, itu lewat hidayah dari Allah melalui jalur tarbiyah ini. Maka rasanya perlu untuk selalu berbagi ya dengan
anak-anakku, dengan para ikhwah dalam persoalan ini. Ya. Ya, kami coba merenungi dan alhamdulillah sekarang sudah usia 36 tahun dalam tarbiyah ini. Ya, kami pertama kali mengenal Islam ketika baru masuk SMA di tahun 1988. Ya, dan ya sudah 36 tahunan ya 1988, dan ditakdirkan atau dimanahkan menjadi seorang murabi pada saat baru masuk kuliah, ya. Bukan kuliah di Stibah, ya, bukan kuliah di Lipia, tapi waktu itu baru masuk kuliah di Unhas tahun 1990. Ya, jadi sudah kurang lebih 34 tahun ya menjadi seorang murabi. Tentu saja kuantitas tidak selalu menunjukkan kualitas, ya, tapi paling tidak izinkan kami untuk berbagi dengan antum dalam persoalan bagaimana peran murabi ya untuk melahirkan kader yang berkarakter. Kami coba susun tadi ya, dan sesuai hisab yang diberikan oleh Ustadz Ihsan Dahri. Kalau tadi dia bilang ajal musamma, ya kada sama, ya kal ajal wa huwa nisfu sa'ah, ya tadi bilang 30 menit, ya jadi kurang dari satu hisab. Ya, so kita sekarang 50 menit. Ini cuma diberikan kesempatan 30 menit dan toleransinya katanya 40 menit, ya. Ini bagus ya, supaya antum tidak terlalu khawatir. Ya, hisahnya insyaallah kurang dari satu hisah, ya, kurang dari satu hisah. Pertama, ya ada 4 pembahasan di sini, insyaallah. Pertama kita mulai dengan mengingatkan akan arkanut tarbiyah. Ya, apa itu arkan tarbiyah? Dan kita tahu makna rukun adalah sesuatu atau hal-hal yang jika tidak ada, maka tidak mungkin terlaksana satu ibadah itu. Rukun tarbiyah ada 4, ya, dan ini kita ambil tentunya dari pembahasan ulama kita dalam masalah rukun dakwah, arkanul amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar, dan seterusnya. Yang pertama adalah keberadaan murabbi itu sendiri, dai. Yang kedua adalah mutarabbinya, ya, biar kita semangat untuk menjadi seorang murabbi. Kalau tidak ada mutarabbi, maka tidak mungkin akan terlaksana. Dan alhamdulillah kita ini sudah disiapkan, ya, kita tidak ditugaskan untuk cari-cari. Kita sudah disiapkan mutarabbi kita yang siap mendengar, menjadi pendengar yang baik, duduk manis di hadapan kita, mendengarkan wejangan dan arahan-arahan kita. Kemudian materi tarbiyah, ya, dan ini pun alhamdulillah sudah disiapkan oleh wahdah, ya, oleh kaderisasi atau bagian yang telah diamanahkan. Kemudian proses tarbiyah itu sendiri, kaifa nudiru at-tarbiyah, ya, ya, tentang tarbiyah itu sendiri, ya. Bagaimana idarah tu tarbiyah? Ini 4 hal yang mesti ada untuk terlaksananya tarbiyah. Pembahasan kita pada malam hari ini khusus tentang rukun yang pertama, dengan sedikit mengisyaratkan pada rukun kedua, ketiga, dan keempat. Namun tarkiz kita rukun pertama dan juga rukun kedua ini, yaitu tentang bagaimana kita sebagai murabbi dalam menghadapi para mutarabbi kita. Ya, lanjut. Bagian kedua, kami bahasakan di sini bagaimana kita memantaskan diri sebagai seorang murabbi idaman, mahbubun indal mutarabbin atau mahbubun ilal mutarabbin, dan yang produktif, yang memang bisa melahirkan mutarabbi yang berkarakter sebagaimana yang diinginkan. Kenapa kita katakan memantaskan diri? Karena kita ini sudah terpilih untuk menjadi murabbi. Ya, kita semua sudah diamanahkan sebagai murabbi.
Tidak bisa lagi kita berkelit dari tugas dan amanah ini. Dan telah ditakrir oleh idarah bahwa selama kita dosen mesti menjadi murabbi. Bahkan kalau tidak salah kita menjadi seorang pengelola mesti juga menjadi murabbi. Gitu ya. Ya, alhamdulillah di Stiba ini pengelola pun harus menjadi murabbi. Maka tidak ada jalan lain lagi tidak ada jalan untuk kita lari dari amanah ini. Tugas kita saat sekarang bagaimana memantaskan diri kita menjadi seorang murabbi. Apakah kita bisa menjadi murabbi yang idaman, yang memang bisa melahirkan kader-kader yang diinginkan. Ya, jadi istilahnya sebagaimana kata Allah, wajtabakum, kita sudah dipilih. Ya. Amanah sudah datang dari Allah dan amanah datang dari jarah sesama kita. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum. Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita bisa menjadi murabbi yang terbaik ini. Ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini untuk diri kita dulu ya, sebelum nanti berbicara bagaimana kita dengan para mutarabbi kita. Dan ini sebenarnya pembahasan untuk para murabbin. Walaupun juga sebagian lajnah mungkin dari kalangan mutarabbin hadir untuk membantu ya. Tadi ada pertanyaan dari Ustaz Ahmad Munir, apakah pantas untuk mendengar atau tidak ya. Tapi ala kulli hal ini tujuannya, targetnya kepada kita saling nasihati sesama para murabbi. Yang pertama adalah al-basirah. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Mufaddal ayat surat Yusuf ayat 108. Walaupun kita selalu kalau membahas tentang masalah tarbiyah, ayat-ayat yang kita jadikan ayat tarbiyah adalah apa? Surat Al-Jumu'ah ayat kedua ya, atau surat Ali Imran ayat 164, atau surat Al-Baqarah ayat 127 kalau tidak salah, ayat tentang tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatuh wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tapi tadi kalau kita membaca surat Yusuf ayat 18 ya. Ini kita tahu semua bahwa kita semua adalah da'i. Karena kita adalah semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maka tugas kita sebagai seorang dai harus berdakwah atas basirah. Ya, dan ini tentu saja mengharuskan kita para murabbi untuk bisa selalu berbekal. Ya, tidak harus kita seorang alim, tidak harus kita sebagai seorang ustadz, ya, karena kita semua diharuskan untuk menjadi murabbi, kapasitas kita berbeda-beda. Tapi paling tidak, sebagaimana kata ulama kita, basirah terhadap apa yang kita dakwahkan, ya, terhadap apa yang kita dakwahkan. La natakallaf fima la na'lam, tapi ketika kita diamanahkan dan ada materi yang sudah ditetapkan yang harus kita sampaikan, maka kita harus memahami itu sebelum nusil ila tulabina, ila mutarabbina. Ya. Maka ya bagi ya kami nasihatkan bagi para murabbi yang mungkin merasa lam yasbiq lahu ya tilkal mawad, ya, mungkin ada sebagian mutarabbi bilang saya sendiri belum pernah baca ini, belum pernah juga dapat di tarbiyah. Nah, ini jangan dibiarkan, antum segera talaki dengan ustadz-ustadz yang lain ya. Dan habbaza seandainya difasilitasi ya para murabbi kita dengan ada pelatihan-pelatihan atau paling tidak coaching materi ya. Ini kita harapkan dari pusat pengkaderan ini untuk bisa memfasilitasi para murabbi kita. Karena kita mengamanahkan mereka, maka kita juga wajib untuk memfasilitasi mereka dengan apa yang menjadi perangkat bagi mereka dalam menjalankan tugas dan amanah. Yang kedua, kita harus berusaha menjadi seorang yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Ada ayat yang terkenal ya, yang sering disebutkan oleh ulama kita di surat Ar-Ra'd ayat 17, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Manusia ada dua. Manusia yang
tidak bisa diambil manfaatnya, yang pergi begitu saja. Sejarah tidak mencatat apa-apa yang dia tinggalkan dari kebaikan-kebaikan. Ya, dia diberatkan sebagai zabad, ya, buih di lautan yang pergi tanpa meninggalkan bekas dan asar. Dan ada orang-orang yang bermanfaat, fayamkusu fil ard, batu, kekal, rasa begitu lama asar-asar yang ditinggalkannya. Usia mereka mungkin singkat, tapi rasa asarnya kita selalu mengenang jasa-jasa mereka. Kita harus berusaha menjadi seorang murabi yang seperti itu. Niatkan dan usahakan. Kita harus berusaha menjadi mereka-mereka yang orang lain mengambil manfaat dari mereka itu kapanpun. Dan sesuatu rahasianya sebagaimana kita ketahui adalah persoalan keikhlasan. Ya, ketika Imam Malik rahimahullah taala dilaporkan oleh murid-muridnya, ada keresahan dari murid-murid Imam Malik bahwa, wahai Imam Malik, kayaknya banyak orang yang mau saingi kamu ini dengan kitab Muwatta'mu. Kamu yang sudah duluan tulis kitab Muwatta', orang mau juga terkenal, mau saingi kamu juga pada ikut-ikutan menulis kitab Muwatta'. Beliau tenang-tenang saja menghadapi ya fenomena tersebut. Dan beliau mengatakan, man kana lillahi fahu abqa. Apa yang karena Allah dilakukan, maka itu yang akan tinggal. Ya. Dan ini salah satu ayatnya yang disebutkan. Fa amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard. Hari ini jangankan orang awam, sebagian tulabul ilm kalau ditanya tentang kitab Muwatta', mereka tahunya cuma milik Imam Malik rahimahullah. Padahal ya, marhaban bi Syekh, ya, bil mudir. Padahal sejarah telah mencatat bahwa di sana ada kitab Muwatta'at. Tapi kenapa cuma dikenal Muwatta'nya Imam Malik? Ya, persoalan keikhlasan, ya, persoalan keikhlasan. Demikian pula Arba'in Nawawiyah, Arba'inat. Ya, sejak dahulu sampai hari ini kitab Arba'unat begitu banyak yang ditulis. Tapi idza utliq Arba'in falam yakhtar ala bal illa Arba'in lin Nawawi rahimahullah taala. Ya. Orang tahunya cuma Arba'in Imam Nawawi. Apa masalahnya? Apa sebabnya? Ulama hampir sepakat mengatakan dalla ala syai' fa inna ma yadullu ala ikhlasi niyati al-imam. Nahsibuhu kadzalik. Yang kita tidak tahu. Tapi itu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita harapkan ini. Bahwa mungkin kita tidak memiliki ilmu yang banyak. Kita bukan orang yang sangat hebat. Tapi jika kita ikhlas, boleh jadi orang mengambil manfaat dari kita lebih daripada orang-orang yang mungkin lebih berilmu. Dan ini penting bagi kita, ya. Bahkan perlu didoakan. Kita doakan kepada Allah. Isa alaihissalam mengatakan wa ja'alani mubarakan aina kuntu. Dan Allah menjadikan saya mubarak di mana saja saya berada. Apa maksudnya mubarak? Nafa'an, ya. Paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Ya, kita ingin gitu, ya. Kita pantaskan diri kita sebagai seorang murabi. Artinya bagaimana kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada mutarabi kita. Maka tidak heran ikhwas sekalian. Tidak heran jika saja nanti terdata ternyata sebagian tulab kita mengatakan dia paling banyak mengambil manfaat selama dia di ma'had dari si fulan. Yang mungkin ketika disebut nama fulan kita bilang, oh fulan. Padahal dia mungkin, ya tanda kutip, cuma pengelola, bukan dosen. Tapi kenapa orang lebih banyak mengambil manfaat dari dia? Atau dia dosen, tapi mungkin bukan dosen yang paling senior, atau bukan dosen yang paling dikenal. Persoalannya adalah persoalan taufik dari Allah. Bagaimana seseorang menjadi orang yang berberkah dan memberikan manfaat. Ini yang harus ada pada kita. Bagaimana pantaskan diri Anda sebagai seorang murabbi yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada para mutarabbi. Jangan sampai ya ada di antara kita yang mutarabbi kita mengatakan sejak saya tarbiyah dari si fulan tidak tahu akhirnya sudah tidak. Ya. Jadi rasa tidak pernah mengambil manfaat sedikit pun dari kita. Bukan persoalan kita tidak berilmu, tapi mungkin persoalan keberkahan dari tarbiyah kita itu.
Yang ketiga, di antara murabbi yang produktif, yang idaman adalah mereka yang wawudi allahul qabulu fil ard, ya, diletakkan padanya qabul, artinya orang pada menerimanya, orang pada ridho kepadanya. Dan kita semuanya tahu ya hadis qudsi tentang masalah ini, ya. Jadi kawan sekalian, kalau ulama kita membahas tentang hadis qudsi ini yang sangat terkenal, ya, hadis tentang inna Allah idza ahabba fulanan nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Kalau kita mau cari contohnya di masa ini, mungkin hampir sepakat orang mengatakan Syekh bin Baz rahimahullah taala, ya. Dan kalau kita lihat Syekh bin Baz rahimahullah, dari segi penampilan sangat biasa-biasa saja, ya. Beliau sangat sederhana, sangat zuhud, bahkan ya jauh dari kemewahan, dan demikian pula dari persoalan penampilan, ya. Dan segi ilmu, ya mungkin ya kita katakan dia sangat-sangat berilmu, tapi tidak ditutup kemungkinan di sana banyak orang-orang yang lebih berilmu daripada beliau, daripada ulama-ulama yang lainnya. Namun kadang kita bertanya-tanya, limadza tamilul qulubu ilaihi, ya. Dan salah satu masyhad yang azim yang menunjukkan hal itu adalah masyhad janazatihi. Ya, kita lihat bisa bagaimana jenazah beliau pada saat beliau wafat, ya. Itu sebagai tanda, dan terus hingga hari ini nama beliau disebutkan. Asalnya kita duga bahwa beliau termasuk dari apa yang Allah sebutkan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, Allah jadikan orang pada mencintainya, dan sebagaimana yang dikatakan dalam hadits qudsi, innallaha idza habba fulanan nada Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Lalu Jibril memanggil juga kepada anggotanya, ya, pada malaikat-malaikat yang lain, innallaha habba fulanan fa ahibbuhu. Ya, maka malaikat-malaikat semuanya pada mencintainya, wa wudi allahul qabul fil ard. Nah, ini syahidnya, dan dijadikan orang pada menerimanya. Kalau sekalian, kita paling tidak minimal target kita adalah bagaimana kita bisa berberkah, bermanfaat pada mutarabbi kita. Paling tidak halaqah kita wada'a lana al-qabul, ya, atau paling tidak qabila mutarabbuna lida'watina, litarbiyatina, ya. Ini yang paling minimal. Dan kalau kita mau tahu, mau cari apa sebabnya, ini bukan satu hal yang direkayasa, ya, dalam artian mau sengaja kita mengondisikan, ya, agar orang cinta sama kita dengan berbagai macam kepalsuan umpamanya, ya, dan billah. Tapi kita tahu di antara sebab cinta Allah kepada hambanya, innallaha wa apa dalam hadits qudsi yang lainnya Allah mengatakan wa Allah Subhanahu wa taala idza innallaha yuftara apa dalam hadits qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melakukan kewajibannya, ya. Wa ma taqarraba ilaihi al-'abdu bi syai'in ahabba ilaihi mimma wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Lalu setelah itu, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ya, maka ikhwah sekalian, kita sebagai murabbi mencari cinta Allah, mengejar cinta Allah kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan dengan itu pun Allah menjadikan manusia mencintai kita. Itu bukan target, tapi tanpa kita harapkan Allah akan menjadikan hal tersebut. Maka ini tentu saja menjadikan kita sebagai seorang murabbi harus lebih memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya. Kita harus menjadi teladan dalam hal ini. Selain kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan secara konsisten, kita juga memperbanyak ibadah-ibadah sunnah agar kita bisa menjadi orang yang berberkah dan memberikan manfaat kepada umat. Kemudian jadikan ilmu dan tarbiyat sebagai salah satu kebutuhan terbesar, ya. Sebelum ini kita bahasakan, ceramahkan, dan sampaikan kepada mutarabbi kita
kita adalah orang yang paling pertama kali merasakan itu. Bahwa ini hajah bagi kita, hajah masa. Hajatuna sawaun akunna murabbin atau mutarabbin. Ya, kita sebagai seorang murabbi juga harus sadar bahwa ini adalah kewajiban kita dan hajat kita. Kita butuh suasana yang semacam ini. Dan kita tahu semua perkataan Imam Ahmad yang terkenal yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwa hajatun nasi ila al-ilm aksar min hajatihi ila ta'am wa syarab. Ya, karena kata Imam Ahmad bahwa hajatul nasi ila al-akli wa syurb marrah atau marratin fil yawm. Kebutuhannya cuma 1 kali atau 2 kali dalam setiap hari, setiap malamnya. Atau kalau kita tambah 3 kali, ya. 3 kali, ya. Kalau Imam Ahmad bilang 1 kali atau 2 kali, ya. Amma hajat ilal ilmu ka'ada di anfasihi. Ya, beliau mengatakan adapun hajat terhadap ilmu maka sebanyak desahan nafasnya, ya, desahan nafasnya. Dan kita ketika menjadi seorang murabbi, tentu saja kita sampaikan ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang kita bagikan itu juga akan memberikan manfaat untuk diri kita. Ya, karena itu kita harus sadar bahwa tarbiyah ada kebutuhan. Jika saja mutarabbi kita mengambil manfaat, maka sebagaimana kata Ibnu Qayyim lainnya, ya, dalam fawaid juga dalam kitab yang lainnya, beliau mengatakan anfa'un nasi lak man makkana laka an tazra'a fi khaira. Ya, orang yang paling bermanfaat bagimu, orang yang mempersilahkan kamu menanamkan kebaikan padanya. Mutarabbi kita ini mempersilahkan kita sampaikan apa-apa yang bisa membentuk karakter mereka. Maka kita, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang paling mengambil manfaat dari mereka. Berapa banyak orang kita mau ceramah tidak mau, tutup telinga. Ya. Tidak mau berikan kesempatan kita fasilitas untuk bisa berceramah. Ini sudah ada yang mau. Maka kita lebih butuh daripada mereka, sebagaimana mereka juga butuh dengan tarbiyah ini. Dan itu tentu saja bukan dalam taraf retorika, ya. Kebutuhan itu menunjukkan bagaimana intensitas kita dalam bertarbiyah, ya. Kemudian, kawan sekalian, adab sebelum ilmu, ya, adab sebelum ilmu. Dan ini diantara tujuan utama tarbiyah, melahirkan orang yang bukan sekedar berilmu. Kalau berilmu kadang dikatakan tempatnya di kelas. Tapi untuk melahirkan adab, seharusnya kelas-kelas kita juga melahirkan para penuntut-penuntut ilmu yang beradab. Tapi jika belum maksimal, maka sempurnakan itu di arena-arena tarbiyah. Di halaqah-halaqah tarbiyah kita. Kita mau melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh salaf. Ya, sangat banyak asar yang kita hafalkan dari Abdullah bin Mubarak bahwa mereka para salaf belajar adab dulu sebelum belajar ilmu, ya. Dan nahnu ila qalilin minal adab ahwaju ila katsirin minal ilm. Sedikit saja adab kita dapatkan, itu lebih kita butuhkan daripada banyak ilmu. Gimana lagi kalau banyak adab yang kita pelajari, ya. Ini orangnya adalah medan-medan tarbiyah, kawan sekalian, ya. Tanamkan, ya, hal ini. Tentu saja ketika kita mengajarkan adab, maka kita sebagai murabbi adalah orang yang lebih dahulu menjadi orang-orang yang beradab. Kemudian continue walaupun sedikit, ya, continue walaupun sedikit. Ada al-qalilud daim khairun minal katsiril munqati'. Ya, kaidahnya sedikit tapi continue, atau continue tapi sedikit lebih baik daripada banyak tapi tidak berkelanjutan, ya. Jadi umpama kalau tarbiyah 1 semester, dia normalnya itu berapa kali dalam 1 semester? Ya, 16, ya. Iya, 16 kali, ya, sesuai dengan ada dulu, ya, Mas Sabi. 16 kali, ya. Ada sebagian murabbi, ya, bukan di sini mungkin, ya. Insyaallah dalam 1 kali tarbiyah ka'annahu yashar mutarabbihi, ya, dia bisa menyihir orang, sangat takjub, Masya Allah, enak sekali penyampaian tarbiyahnya Ustaz kita ini. Tapi hari itu saja, yang lainnya tidak pernah lagi datang, ya. Malah sangat mau mereka selalu mendengarkan, ya.
Dan waktu itu memang dia sampaikan, masya Allah, mungkin karena dia rapel ya, sampai 1 jam, ya bukan 1 jam, 2 jam, mungkin 3 jam, ya. Dan ini dia bilang ini pertama dan insya Allah sampai sampai usbul terakhir, ya. Itu tidak lebih afdal daripada qalil ad-daim, ya, continue walaupun sedikit, ya. Dan ini tentu saja kita tahu ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal, ya. Kita ikhlaskan continue walaupun sedikit. Tentu saja kata sedikit ini sesuai dengan kadar tarbiyah sedikit yang telah ditetapkan, ya. Kalau tidak salah 45 menit mungkin, ya. Jangan juga sebagian murabbi sekedar mengabsen, sudah itu kebal alhamdulillah tamam, ya, sudah itu minta izin, ya. Jadi kadang-kadang, ya, kalau kita perhitungkan sebagian jadwal-jadwal tarbiyah dari sebagian yang diumumkan, rasanya itu kurang dari 1 hissah, mungkin cuma berapa menit, ya. Ini tidak bagus sebetulnya, ya. Jadi banyak dan continue tentu saja lebih baik daripada banyak dan tidak continue. Tapi kalau tidak bisa banyak, maka biar sedikit, yang penting continue lebih baik daripada banyak tidak continue. Ini perhatikan kelas sekalian, ya. Kita andai ini sebenarnya rahasia untuk semua kebaikan, untuk ibadah, termasuk dalam dakwah-dakwah kita. Yang terus terang, taklim banyak sebenarnya asatidzah yang diidam-idamkan oleh umat, oleh masyarakat. Sangat suka dengan taklimnya. Si fulan, masya Allah, sangat disayangkan, ya, yang kusminhum al-iltizam wal luzum wal indabat, ya. Persoalannya kadang persoalan istimrariyahnya, ya. Jadi kadang hari ini, ya, begitu banyak, tapi setelah itu tidak kelihatan lagi, ya. Dan kadang sebagian yang mungkin biasa-biasa saja dalam penyampaiannya, taklimnya, cuma karena dia bisa konsisten, maka ini insya Allah yang bisa lebih berberkah dan bisa lebih bermanfaat bagi umat, ya. Dan yang terakhir, ya, untuk memantaskan diri, ini juga kaitan dengan proses tarbiyah, ya, sebagaimana dalam dalam proses belajar mengajar, katanya bahwa al-maddah muhimmah walakin at-tariqah aham minha wal mudarris aham min at-tariqah. Tentu saja kita juga sebagai seorang murabbi yang telah ditunjuk mesti melihat bagaimana metode yang terbaik dalam mentarbiyah, ya. Jangan monoton, ya. Bagaimana kita bisa lebih ada merunah, ya. Kalau saja di kelas memang sudah begitu kondisinya, maka silahkan kita berimprovisasi, silahkan kita melakukan apa yang kita pandang maslahat, itu di arena tarbiyah, di halaqah-halaqah tarbiyah kita. Makanya tarbiyah kita alhamdulillah tidak harus di kelas, bisa di masjid, bisa di ruangan kita, bisa di tamam, bahkan tamam corner, ya, atau makrah, ya. Dan bisa makrah yang aman dari musik, ya. Dan ala qaul bisa di makrah yang ada musiknya, ya. Ma'a nasiha wa taghyirul munkar, ya, ya. Wa fihi khilaf, ya. Ala kulli hal, lebih ada meruna ikhwas sekalian, ya. Lebih ada meruna dalam persoalan tarbiyah ini. Kan kita inginkan di tarbiyah menjadi sesuatu yang muhabbab ila nufusihim, ya. Makanya rasanya tidak tepat jika ada, kadang kami lihat, ya, dalam laporan-laporan, sebagian anak sangka ngajar di kelas, tapi ternyata tarbiyah di kelas dengan suasana yang seperti ini, ya, suasana kelas, ya, sebagai seorang ustadz, ya, maka para tulabnya juga bagaimana suasana di kelas, ya. Padahal mereka sudah rasanya, ya, sangat letih dengan suasana kelas, ditambah lagi suasana tarbiyah dengan cara yang seperti itu, apalagi kalau di kelas biasa pagi-pagi, ini kadang siang-siang, ya, sudah di kelas lagi siang-siang lagi, ya, ini sangat tidak kondusif, ya. Maka kalau sekalian, ini memerlukan kepada kita tanwi', ya, dalam hal bisa menjadi murabbi yang sebaik-baiknya dalam hal ini.
Sebelum terakhir, peran murabbi bagi mutarabbi. Nah, ini sering disebutkan daurul murabbi ujaha mutarabbi. Seorang murabbi adalah ustaz ya, kalau bahasa Indonesia ya, bahasa KBBI-nya ustaz ya. Kalau bahasa Indonesia ustad ya, atau ustaz ya. Dia seorang muallim, ustad ya, seorang guru. Maka seperti yang kita sebutkan, kita sebagai murabbi tentu saja perlu punya pengetahuan, basirah terhadap apa yang kita sampaikan. Dan sangat ideal jika kita sebagai seorang murabbi bisa memberikan maklumat-maklumat ilmiah kepada mutarabbi kita. Ya. Rankan, sisihkan diri kita sebagai seorang ustadz kepada tilmidhihi, kepada talibihi. Yang kedua, sebagai ayah. Kalau sekalian, posisi kita sebagai ustadz, kadang kita sudah perankan di kelas-kelas kita. Yang paling diharapkan sebenarnya tulak kita adalah posisi kita sebagai seorang walid li waladihi, ya, sebagai seorang ayah kepada anaknya. Tulak-tulak kita tagarrabu, taraku watanahum, ya, mereka sudah menjauh dari negeri mereka, dari kampung-kampung mereka. Mereka tidak lagi melihat bapak dan ibu-ibu mereka. Jadilah kita bapak-bapak ideologis mereka dan ibu-ibu ideologis bagi para mutarabiyat untuk mereka, pengganti ayah bagi mereka. Bahkan kamian lil mudarris lil murabbi idza kana mutarabbi qal hada afdal min abi. Ya, mungkin saja ya. Ada bilang ini sosok bapak yang sekian lama saya rindukan. Ya. Lebih daripada bapak biologis saya. Ini begitu banyak jiwa yang sangat merindukan bapak yang bisa berbagi untuk mereka. Ya. Nah, karena itu kawan sekalian, ya seorang murabbi ya mesti posisikan sebagai seorang ayah. Dan posisi sebagai ayah ini juga tentu saja di antara posisi sebagai ayah adalah kita juga mesti punya kepedulian kalau kita melihat anak kita yang sudah balaga rushd ya, dan sudah pantas balaga sinna zawijhu ya, kita nikahkan dia ya, atau kita rekomendasikan untuk nikah ya. Kami dulu itu waktu bertarbiyah waktu kami ke Libya ya, belajar di Libya, kami tanya dulu satu-satu ke Libya, Jakarta siapa kita tarbiyah di mana, bilang cari ikhwan kita, kalau tidak ada tidak apa-apa dengan waktu itu bahasanya UM ya, belum ada PKS waktu itu ya, ini kan tidak tersebar ya internal. Akhirnya kami ikut daurah dan akhirnya murabbi pertama kami waktu di Libya Ustadz Anis Mata ya. Halak liqab pertama bagi biodata dulu, masing-masing kita murabbi itu tulis biodata. Kita bilang tuh apa ini yang sebetulnya ada di antara antum yang mau nikah, nanti kita nikahkan, kita lihat mami ya gimana antum dan nanti dicocok-cocokkan siapa yang paling tepat. Ini mau isyar bahwasanya kita mau menjadi sebagai ayah bagi ananda kita, mutarabbi kita. Ya, kita menjadi seorang ayah, bahkan kita siap nikahkan. Kok tidak sanggup, kok tidak cukup, kita akan carikan. Ya, ini harus ya seorang murabbi bisa seperti itu. Kemudian sebagai saudara artinya dia leluasa untuk curhat kadang, ya, karena kadang juga ada apa yang orang agak takut-takut untuk curhat, ya. Tapi kalau dia posisi sebagai saudara, maka lebih mudah untuk berbagi. Ya, antum selain sebagai walid lahu, juga sebagai zamil lahu, ya, sadiq lahu, dan juga sebagai qaid, sebagai seorang komandan, sebagai seorang qaidul jaish. Makanya seorang murabbi yang baik adalah seorang yang bisa memobilisasi mutarabbinya. Ya, jangan ya seperti tabligh akbar ini, kita mesti buktikan dan kita sebagai seorang qaid. Kalau ada halaqah tarbiyah nanti yang tidak ada hadir anggota halaqah tarbiyahnya, berarti murabbinya orang bisa berperan sebagai seorang komandan. Ini baru kita mobilisasi untuk hadir tabligh akbar ini.
Belum kita mobilisasi untuk jihad fisabilillah. Ya. Belum kita mobilisasi untuk diutus ke Gaza. Ya. Maka seorang murabbi bisa berperan seperti itu. Ya. Dan ini semua peran-peran ikhlaskan yang dijalankan oleh murabbi pertama untuk umat ini Nabi kita SAW. Peran-peran ini beliau ada padanya. Sebagai seorang muallim, ustadz, sebagai seorang walid, rajul kazamil, kazamil, dan sebagai seorang qaidul jaish. Ya. Tentu saja likulli maqamin maqal. Tapi pada hakikatnya seharusnya murabbi seperti itu. Terakhir, bagaimana muamalah seorang murabbi kepada mutarabbi? Kami khususkan sebagai kedua hasanah, ya, teladan yang terbaik. Dan minimal teladan yang terbaik tentu saja dari segala hal, tentu saja makin ya sempurna maka itu makin ideal. Namun kalau kita bicara tentang tarbiyah, seharusnya seorang murabbi menjadi kedua hasanah dalam persoalan tarbiyah. Apa maksudnya? Kita teladan dalam bertarbiyah. Kenapa kadang kita merasa kenapa ini malas-malas mutarabbi kita? Sebaiknya kita juga banyak bermuhasabah. Gimana Anda dalam halaqah Anda? Ya. Dan biasanya ada beban psikologis kita untuk menyemangati orang tarbiyah. Kalau kita juga memang di halaqah kita memang termasuk yang bermasalah. Ya. Makanya kalau sekalian, kudu hasanah kita harapkan kita bisa menjadi seorang mutarabbi yang terbaik di halaqah kita, lalu menjadi murabbi yang terbaik di halaqah kita. Jadi tolong ini diperhatikan ya. Kita harapkan ya kita bisa menjadi teladan yang terbaik dalam segala hal, dan ikhlas kalian akan terpancar itu dan akan ada pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung, semangat kita dalam bertarbiyah dan semangat kita dalam mentarbiyah, dan bisa dirasakan oleh para mutarabbi kita ya. Yang kedua, mengenal dan dekat kepada mutarabbi ya, ini juga penting. Peran-peran tadi tidak mungkin bisa terlaksana kecuali kita mengenal dan dekat kepada mutarabbi. Maka sangat tidak elok kalau ada di antara kita ditanya, ada kadang ribut di grup, Anda sebuah orang yang bermasalah, siapa ini? Disebut namanya. Lalu siapa ini murabbinya? Karena murabbinya juga tidak tahu bahwa itu halakahnya. Ya. Nanti setelah dicek ulang, oh ternyata kita yang murabbinya. Oh iya, saya di dia belum hafal nama mutarabbinya. Ya. Ini menunjukkan ya mungkin sedikitnya intensitas kebersamaannya ya, atau tidak mengenalkan sebagai seorang murabbi yang baik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yukhatibu ashabahu bi asma'ihim. Bahkan kalau perlu dia kasih nama. Ya, Rasulullah tanya, siapa nama antum? Kurang bagus kayaknya. Beliau kasih nama, ganti namanya. Ya. Atau kadang beliau kasih kunyah, ya Abu Hurairah. Ya, beliau sapa Abu Hurairah, ya Abu Hurairah. Beliau sapa, ya Abu Umair, madza fa'ala Nugair, ya. Dia kasih kunyah kadang. Kan kadang kita tanya, antum kenapa antum pakai kunyah gitu? Kunyah ini menurut Rabbi saya yang kasih nama saya ini, kasih kunyah, makanya saya tidak mau ganti-ganti. Ya. Kenapa Ali radhiyallahu anhu lebih suka dipanggil dengan Abu Turab lebih daripada Abdul Hasan, padahal lebih tepat Abdul Hasan, tapi karena Abu Turab itu langsung Rasulullah yang mengatakan, ya Abu Turab, ya beliau yang sapa seperti itu. Kita inginkan ada yang seperti itu, ya. Seorang murabbi kenali nama mutarabbi dengan baik, ya. Nah, ini juga sebenarnya dosen juga begitu ya. Jangan ya kalau tapi yang terlaluan memang kalau murabbi, ya. Kalau dosen kan biasa 30 ya 30 dan ya mungkin waktu terbatas ya. Apalagi kalau dosen yang tidak mengabsen dengan baik ya. Jadi biasa kadang tidak nama. Tapi kalau tarbiyah ya rasanya keterlaluan kalau ada yang tidak kenal namanya. Ya, kalau namanya saya tidak kenal, bagaimana sifat-sifat dan karakternya? Kita semua tahu. Kenapa? Apa hikmah? Kenapa para sahabat datang dengan pertanyaan yang kadang sama, jawabannya kadang berbeda. Kadang mengatakan, "Dullani ala amalin." Atau kadang mengatakan, "Ausini." Wasiat. Sama permintaannya, tapi sama, beda-beda jawabannya. Kita tahu penjelasan ulama kita, hikmahnya karena Nabi kita
sallallahu alaihi wasallam tahu si fulan ini paling cocok dinasihati dalam masalah ini. Fulan akhir, masalah ini yang perlu diingatkan, ya. Dia tahu betul karakter sahabatnya, ini yang paling cocok untuk dinasihatkan, diingatkan. Maka ikhlaskan seharusnya kita tahu itu mutarabi kita. Kita tahu ini punya semangat, ya. Kita ini agak ya perlu lebih diperhatikan, perlu lebih disemangati. Kita tahu potensi mereka dan seterusnya. Kemudian perhatian terhadap kebutuhan dan permasalahannya, ya. Jadi ini juga penting, ya. Jadi selain kedekatan, ya kita menjadikan diri kita sebagai tempat untuk mendengarkan curhatan-curhatan mereka, sekaligus bisa memberikan solusi yang terbaik pada mereka. Apatah lagi jika ada mungkin seorang yang mutarabi kita yang dulu biasa semangat, lalu tiba-tiba hilang semangatnya, berkurang semangatnya, ada persoalannya, pasti ada persoalannya. Maka jangan tunggu dia untuk menyampaikannya. Ya, kita menunjukkan perhatian dan kesiapan untuk mendengarkan keluhan-keluhannya, sekaligus kita bisa berikan solusi yang terbaik. Atau minimal mendengarkan saja, ya. Karena kadang sebagian mereka yang penting sudah mencurahkan apa yang menjadi masalahnya, walaupun dia tidak mendapatkan solusi dari kita, tapi itu sudah bisa mengurangi sedikit beban yang dirasakannya. Ya, makanya ini semuanya khas kalian mengharuskan kita untuk lebih membuka ruang kepada mereka. Ya, makanya sangat tidak efektif itu, ya, dan tidak efisien tarbiyah yang di siang hari, ya, atau tarbiyah yang sangat sedikit waktunya, yang sangat sedikit waktunya. Ya. Karena ada waktu mereka untuk menyampaikan. Atau ya, tentu saja alhamdulillah sekiranya ini telah kita laksanakan masing-masing, tentu saja setiap halaqah mesti ada grup-grup WhatsApp-nya. Ya. Jangan sampai nanti kita baku bersapa lagi, saling menyapa dengan mutarabi kita ketika hari tarbiyah kita. Satu pekan ini, setiap hari kita bisa sapa mereka dengan keberadaan grup WhatsApp. Ya, dulu ikhlaskan kalau kita dulu di masa ketika belum ada medsos, ya kita begitu rindu dengan ya mutarabi kita, karena mungkin sekali sepekan baru bisa ketemu. Mau telepon, tidak ada yang punya telepon waktu itu, ya apalagi menjawab, apalagi handphone, ya. Jadi kadang sekali sepekan. Sekarang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka taksir kita kadang dengan waktu yang tidak cukup itu persilahkan mereka mencurahkan persoalan mereka di saat-saat ya atau di setiap masalah mereka, entah japrian atau di grup-grup halaqah kita. Kemudian bersabar terhadap mereka. Ya tentu saja kita harus meraat tarbiyah, ya. Ada di antara mereka memang yang kadang agak menyebalkan, ya. Kadang ya itulah peran kita sebagai seorang murabi juga, ya. Tidak semuanya anak kita itu manis-manis, ya. Anak kita menyenangkan hati, ada juga anak yang itu yang biasanya, ya. Ada juga yang perlu ya kita bersabar. Makanya Allah menganugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selain sahabat-sahabat mulia yang abadnya luar biasa, ada juga orang yang berduri yang kadang datang, yang Rasulullah disuruh bersabar terhadap mereka, ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun hampir memukul Uyainah bin Hasan, ya, ketika bilang kamu tidak adil wahai Umar. Dia sudah hampir marah, lalu diingatkan bahwa inilah orang-orang yang kita diperintahkan untuk bersabar dengan mereka, ya. Jadi harus kita punya kesabaran untuk orang semacam itu. Bayangkan dikasihkan gimana kalau datang seorang mutarabi kita mengatakan, "Wa'dzan li bizina." Izinkan saya berzina, Ustaz. Ya. Dan itu pernah ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa menghadapinya dengan penuh, ya, kebijakan dan bisa memberikan solusi yang baik. Yang terakhir, kawan sekalian, senantiasa mendoakan mereka. Ya, jangan kita cukupkan dengan dakwah kita, ceramah kita, taklim kita, tapi minta doakan kepada Allah untuk mereka-mereka. Ya. Lepas dari kontroversial tentang dakwah Ikhwanul Muslimin, ya, namun tidak bisa dipungkiri di abad-abad terakhir dakwah mereka sangat berpengaruh di alam Islami. Ketika Hasan al-Banna rahimahullah ditanya apa rahasianya, kenapa pengaruhnya sangat besar, katanya beliau mengatakan, ad'uhum fin nahari wa ad'u lahum fil lail. Ya,
Di siang hari saya dakwahi mereka, di malam hari saya doakan mereka. Ad'uhum fil nahari wa ad'u lahum fil lail. Ya. Jadi jangan cukupkan dengan sesudah ceramai, sesudah dakwai, sesudah ya khutbah dengan itu, sudah sampaikan, tapi berikan juga waktu untuk mendoakan mereka. Wal jaza'u min jinsil amal, insyaallah mutarabi kita juga mendoakan kita jika sang murabi punya perhatian mendoakan para mutarabinya, bagaikan Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i rahimallahu taala, beliau menjadikan Imam Syafi'i satu di antara 6 orang-orang yang paling selalu beliau doakan, dan mungkin itu karena Imam Syafi'i adalah orang yang memberikan manfaat yang paling besar kepada beliau, dan mungkin juga karena doa Imam Syafi'i wal jaza'u min jinsil amal. Wallahu taala alam. Ini mungkin ya sekedar beberapa hal, saling ingat-ingatkan saja. Tentu saja ya banyak hal yang kurang dan mungkin antum-antum lebih pantas untuk menyampaikannya. Dan jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Wa ma uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.